Saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya menyampaikan selamat Natal untuk kita semua. Itu adalah momen yang sangat-sangat penting. Karena di dalam Natal terkandung berita yang memberi pengharapan kepada dunia ini. Amin. Mari malam hari ini kita akan melihat bersama-sama bahwa Natal adalah pemberian jawaban Allah yang sempurna atas setiap kebutuhan manusia yang paling mendasar. Natal adalah jawaban dari Allah untuk setiap pergumulan hidup kita. Amin. Untuk kesempatan malam hari ini, saya mengajak kita semua membaca di dalam Ibrani pasal 2, ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ibrani pasal 2, ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Ibrani pasal 2, ayat 11 sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab Ia yang menguduskan. Ia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, ini adalah orang-orang percaya, saudara dan saya, mereka semua berasal dari satu, itulah Bapa. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada begitu banyak orang di sekitar kita. Sekali lagi, ada begitu banyak orang di sekitar kita, bahkan mungkin ada di antara kita yang hidup dengan berbagai macam permasalahan. Tadi sudah digambarkan yang dalam dunia nyata saya kenal sebagai Pak Yanto. Bagaimana kerasnya hidup ini. Bagaimana pergumulan yang luar biasa. Bapak Ibu mungkin ada di antara kita yang sementara bergumul dengan berbagai macam persoalan hidup. Mungkin kita sedang menghadapi masalah dosa yang belum kita bereskan. Ada banyak orang-orang percaya yang masih hidup
di dalam kemarahan, yang masih hidup di dalam kepahitan, yang masih hidup di dalam iri, dengki, dan banyak dosa yang belum dibereskan. Ini masalah. Kita tidak bisa menutup mata dengan hal-hal yang seperti itu. Kita melihat ada orang-orang yang takut akan masa depan hidupnya. Takut akan hari esok, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya berpikir juga bagaimana dengan masa depan, kehidupan kami nanti, bagaimana dengan anak-anak kami nanti. Ya, tadi saya ketemu sama seorang ibu, dia katakan, wah luar biasa, anaknya 5, ganteng-ganteng kayak papanya. Kalau itu saya buat, saudara. Bayangkan nanti dari 2 orang bisa menjadi 25 orang. Nanti ngunduh mantu semuanya. Wah luar biasa. Itu kalau terjadi seperti itu, saudara. Kita tidak tahu apakah ada sesuatu yang lain, tetapi kita percaya Yesus memelihara kita. Amin. Ada orang-orang yang takut akan masa depannya. Ada orang-orang yang mengalami ketidakpastian dalam hal keluarga, yang mengalami ketidakpastian dalam hal pekerjaan. Ini masalah. Ada banyak orang yang bergumul karena PHK, seperti yang dalam dunia nyata tadi Pak Slamet Sugianto. Ini persoalan yang dihadapi banyak orang Bapak Ibu. Dan sering kali kita melihat ada orang-orang yang mengalami kekosongan dalam dirinya yang tidak dapat diisi oleh apapun yang ada di dunia ini. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu, kok tidak bisa senang ya, kok tidak bisa bahagia ya, makan sudah diusahakan yang seenak mungkin. Kita penuhi hidup dengan barang-barang yang berharga, kita jalan-jalan sini sana dan lain sebagainya. Tapi orang masih mengalami kekosongan dalam dirinya. Mungkin saudara bertanya, apakah ada jawaban atas semua persoalan itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini saya mau menyatakan kepada kita semua sesuai dengan firman Allah bahwa Natal, kelahiran Yesus Kristus adalah jawaban dari semua kebutuhan hidup kita. Loh, yang percaya cuma 5 orang. Bahwa kehadiran Yesus Kristus adalah jawaban bagi setiap kebutuhan kita, bagi setiap pergumulan hidup kita. Nah, dalam Ibrani pasal 2 ayat 11 sampai 15 yang kita baca tadi, kita melihat bagaimana Yesus sang putra Natal itu, Yesus sang firman yang kekal itu, rela menjadi manusia. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membebaskan kita dari dosa. Ini menjadi jawaban atas kebutuhan kita. Dia menjadi manusia untuk membebaskan kita dari berbagai macam ketakutan. Dan untuk membebaskan kita dari kematian kekal. Jadi mari sore malam hari ini kita mengucap syukur, mari kita memaknai Natal sebagai jawaban Allah atas setiap pergumulan hidup kita. Yesus datang supaya kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Yesus datang supaya kita diperdamaikan dengan Allah dan dalam perdamaian dengan Allah itu kita memiliki damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Kita memiliki berkat, kita memiliki pertolongan yang kita butuhkan. Mari malam hari ini saya ajak kita merenungkan bersama-sama Ibrani pasal 2 ayat 11 sampai 15 untuk melihat bersama-sama bagaimana kelahiran Yesus Kristus itu memberikan jawaban yang sejati bagi kita. Saya tidak tahu permasalahan apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini. Ada beberapa di antara saudara kita yang tidak bisa hadir karena pergumulan, ya, karena sakit, karena banyak hal. Tapi mari kita melihat bersama-sama, Yesus adalah jawaban yang sejati bagi setiap pergumulan kita. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu ya, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa Yesus ternyata dia menjadi saudara kita yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Amin. Perhatikan, Yesus itu adalah saudara kita. Bapak Ibu senang punya saudara saya? Cuman 10%. Senang jadi saudara saja?
Ya, mulai 75. Saya kurang puas. Kalau nyanyi, kau saudaraku, kau saudariku. Tapi kalau ditanya kok amennya sedikit. Senang jadi saudara saya? Nah ini baru 100%. Thank you, Sesye. Terima kasih banyak. Yesus itu jadi saudara kita. Ini berkat yang sangat luar biasa. Saudara yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Coba kita baca lagi ayat 11 dan ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Ini penting sekali, lihat. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ia di sini adalah Yesus. Mereka adalah orang-orang percaya. Mereka adalah saudara dan saya. Yesus tidak malu menyebut kita menjadi saudaranya. Yesus tidak malu menerima kita menjadi saudaranya. Dan katanya, sebagai saudara, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Saudara senang jadi saudara Yesus? Amin. Kemudian dikatakan, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kumpulan saudara-saudarinya. Bapak Ibu, Yesus itu menguduskan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Oleh anugerah dan iman kepadanya. Kita dipulihkan hubungan dengan Allah. Dan melalui pengudusan ini Bapak Ibu, Yesus membawa kita kepada hubungan yang benar dengan Allah. Dan inilah inti Injil, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus datang untuk menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Yesus datang untuk menguduskan kita, supaya melalui pengorbanannya kita memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Yesus adalah saudara kita yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan Yesus dikatakan tidak malu menyebut kita sebagai saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya pikir ini adalah pernyataan yang luar biasa. Saat saya membaca ini saya katakan dalam hati saya, haleluya, puji Tuhan. Gini-gini saudara Yesus, saudara. Amin. Bangga jadi saudara Yesus. Dia tidak malu menyebut kita sebagai saudara. Ini luar biasa. Bayangkan, anak Allah, sang firman yang kekal itu, rela turun ke dunia menjadi manusia dan menyebut kita orang yang berdosa ini. Orang yang hidup di dalam kutuk hukum dosa ini sebagai saudaranya. Ini berkat yang sangat-sangat besar. Inilah berkat Natal yang sesungguhnya Bapak Ibu ya. Saya harap saudara tidak mengingini kado-kado yang di depan situ. Karena semuanya kosong. Tapi saya memberitahu saudara, Natal telah menjadikan Yesus sebagai saudara-saudara kita. Pulanglah dengan bahagia karena kita saudara-saudaranya. Kita tidak hanya nyanyi, kau saudaraku, kau saudariku. Tetapi Yesus saudaraku. Amin. Yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Dan kalau dia mendamaikan kita dengan Allah. Dan mau memperkenalkan nama Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya dia dapat bersama-sama dengan kita memuji-muji Allah. Kita membaca tadi dikatakan, Yesus mau memuji Allah di tengah jemaat. Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu, rupanya ayat ini dikutip dari Mazmur pasal 22 ayat 23. Coba kita baca Mazmur pasal 22 ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Ayat ini menggambarkan misi Tuhan. Yesus itu memperkenalkan nama Tuhan kepada kita supaya apa? Supaya kita dibawa menjadi penyembah-penyembah Allah. Amin. Ingat Yohanes pasal yang keempat.
Allah itu mencari penyembah-penyembah benar. Orang-orang yang menyembah dalam roh dan penyembahan. Dia memimpin kita untuk menyembah Allah. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat kita berkumpul seperti malam hari ini, kita datang karena kita mau menyembah Yesus Sang Raja Maha Besar itu. Kita datang untuk memuliakan Dia, untuk mengagungkan Dia. Bahkan dikatakan, aku akan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus itu adalah pengantara kita kepada Bapa. Dia datang untuk menguduskan kita, mengampuni kita dari segala dosa-dosa dan kejahatan kita, memulihkan hubungan kita dengan Allah, dan membawa kita menjadi penyembah-penyembah Allah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apakah kita penyembah-penyembah Allah? Adakah waktu-waktu khusus bagi kita untuk berlutut, untuk memuji, memuliakan Tuhan? Saat-saat kita beribadah malam hari ini, apakah sudah benar-benar handphone kita mati? Apakah kita fokus kepada Dia yang mengasihi kita, yang telah memberikan putranya yang tunggal untuk kita dan yang telah mati menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib? Apa yang saya mau sampaikan pada kesempatan malam hari ini? Bapak Ibu, Yesus itu saudara kita. Melalui inkarnasinya, dia mengambil rupa manusia. Dan sebagai manusia, dia sama dengan kita. Dia telah dicobai, hanya bedanya dia tidak dapat berbuat dosa. Karena dia adalah Allah sepenuhnya. Dia telah mengalami penderitaan yang sama dengan yang kita alami. Dia telah mengalami pencobaan yang sama dengan yang kita alami. Dengan demikian, dia dapat bersimpati dengan kita. Amin. Makanya kalau orang lain tidak peduli, jangan takut saudara, Allah peduli, Allah mengerti, dan Allah tahu untuk menolong kita bagaimana. Amin. Saudara tidak pernah sendiri, saudara memiliki Allah, saudara yang ngerti pergumulan kita. Dia ngerti betul apa artinya sakit, apa artinya dalam kebutuhan dan lain sebagainya. Tetapi yang sungguh luar biasa, dia tidak hanya menjadi saudara kita secara jasmani, tetapi dia juga menjadikan kita anak-anak Allah yang kekasih dan menjadikan kita ahli waris dari kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu, banyak orang susah hari-hari ini karena keadaan dunia semakin menghebat. Tadi istri saya bilang gini, Pak, habis ini kalau beli barang mewah kena pajak 12%. Tahu dari mana kamu? Aku belum tahu. Dalam hati saya, yang mau beli barang mewah ya siapa? Tapi di surga kita punya kemewahan yang luar biasa. Apa kemewahan surga, saudara? Saya yakin bukan soal lantainya dari emas, bukan soal temboknya dari permata. Kemewahan kita di surga adalah Yesus itu saudara kita. Kita adalah anak-anak Allah yang kekasih. Itu yang penting bagi kita. Dan saudara itu telah menyatukan kita kembali dengan Bapa di surga. Ingat, sebelum Yesus Kristus datang, maka kita terpisah dari Allah. Yesaya mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Tetapi Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya muliakan Yesus Bapak Ibu. Amin. Jangan memuliakan manusia. Jangan memuja manusia. Tapi muliakan Yesus. Mari kita menjadi gereja yang meninggikan Yesus. Tadi pagi saya katakan, Yesus adalah pusat dari penyembahan kita. Pusat hidup kita. Dialah yang harus kita muliakan untuk selama-lamanya. Dialah pengantara kita kepada Bapa. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan yang membawa kita sampai kepada Bapa. Mari, ini berkat yang sangat luar biasa. Mari di momen Natal yang indah seperti sekarang ini, mari kita menghargai hubungan kita dengan Allah. Amin. Saudara, ini hubungan yang sudah baik karena pengorbanan darah Yesus. Mari kita menghargai betapa besar kasih Allah kepada kita. Jangan sia-siakan hubungan ini Bapak Ibu. Kalau sudah kita dekat dengan Allah, jangan mau jauh lagi dengan Allah.
Setialah kepada Yesus, amin. Setialah dalam doa, setialah dalam pembacaan kitab-kitab suci, setialah beribadah. Setialah melayani Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Karena Allah telah mendamaikan kita dan Yesus telah menguduskan kita dengan darahnya sendiri. Mari kita hidup sebagai bagian dari keluarga Allah. Kalau Yesus tidak malu menyebut kita sebagai saudaranya, kita juga harus bangga menjadi keluarga-keluarga Allah. Amin. Saya ingat lagu lama itu, kami keluarga Allah. Amin. Mari kita hidup sebagai keluarga Allah, jangan malu mengakui diri kita sebagai saudara-saudaranya Yesus. Natal adalah momen bagi kita untuk mengingat identitas kita yang baru di dalam Yesus. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita adalah saudara-saudara Yesus. Ini berkat yang sangat luar biasa. Dan sebagaimana Yesus telah memberitakan nama Allah kepada kita, mari kita juga memberitakan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Mulai dari keluarga kita, mungkin ada yang belum mengenal Yesus. Ada yang belum mengenal Allah yang benar. Bapak Ibu, berkat terbesar bagi kita adalah kalau kita mengenal Allah yang benar. Kalau kita salah mengenal Allah, ujung-ujungnya maut, ujung-ujungnya adalah penghukuman kekal. Tetapi mari kita memberitakan Allah yang benar, supaya orang berjumpa dengan Yesus dan memiliki kehidupan yang kekal. Dan mari sebagai keluarga-keluarga Allah, kita tetap erat bersatu di dalam persekutuan tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan menghadapi tahun-tahun yang sulit. Kenapa saya mengatakan tahun-tahun yang sulit? Karena itu tanda-tanda akhir zaman. Paulus mengatakan orang akan menghadapi masa-masa yang sukar karena manusia mencintai dirinya sendiri. Manusia tidak memperdulikan orang lain. Kita membutuhkan satu sama lain untuk saling menopang, untuk saling menolong, untuk saling memberkati. Seperti Galatia pasal 6 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Amin. Mari kita lebih setia lagi, saling mengenal seorang akan yang lain. Sudah kenal di sebelah kiri, kanan Bapak Ibu Saudara? Ya kalau yang saudara ya kenal. Tapi paling tidak nanti say hello lah, kenalkan, kan seperti itu. Siapa tahu yang bujang ketemu yang bujang dan gitu ya. Tapi saling mengenal sebagai keluarga Allah, supaya kita di tahun yang akan datang, di 2025 kita solid, bersama-sama membangun persekutuan, dan menghadapi hari esok bersama-sama, sambil kita menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana Natal itu bisa menjadi jawaban bagi setiap kebutuhan kita, karena kita belajar di sini, bahwa Yesus itu mengambil bagian dalam kemanusiaan kita, atau dia menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba untuk apa? Untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut. Wow. Ini berkat yang sangat luar biasa. Mari kita baca lagi ayat 14 dan ayat yang ke-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Yesus menjadi manusia, mengambil bagian dalam kemanusiaan kita, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, perhatikan, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu, untuk menolong kita, untuk menjadi jawaban bagi kita atas ketakutan-ketakutan kita, atas kekhawatiran kita, maka dia menjadi manusia, mengambil bagian dalam keadaan kita sebagai manusia, supaya dengan matinya sebagai manusia, dia dapat memusnahkan iblis itu. Perhatikan bagaimana Yesus
Sang Firman yang kekal itu memilih menjadi manusia dan mengambil bagian dari kehidupan kita manusia. Inilah inti Natal yang sesungguhnya. Ketika Allah turun dalam rupa manusia, mengalami keterbatasan kita sebagai manusia, dia merasa lelah, dia merasa lapar, dia merasa haus, dia menderita, bahkan mengalami kematian. Bapak Ibu, Yesus itu menjadi manusia supaya dia bisa menebus dosa-dosa kita. Amin. Kalau dia Allah, dia tidak bisa mati untuk kita Bapak Ibu ya. Tapi karena dia manusia, dia dapat memikul dosa-dosa kita, mati ganti kita. Supaya apa? Dia menghancurkan kuasa dosa, menghancurkan kuasa maut, dan oleh kematiannya, dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Berbicara soal maut, soal kematian, saya boleh katakan semua orang, bahkan kalau kita mau katakan banyak orang juga boleh. Banyak orang yang takut menghadapi kematian. Maut ini Bapak Ibu ya, maut ini adalah konsekuensi dari dosa. Dan maut ini digunakan oleh iblis untuk menguasai kita, untuk menakut-nakuti kita, dan menjauhkan kita dari Allah. Tetapi Yesus melalui kematiannya, dia telah membayar hukuman dosa kita. Amin Bapak Ibu. Dia memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya. Dia menghancurkan kuasa maut melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, ini adalah berkat yang sangat luar biasa. Dan karena Yesus mengalahkan maut, maka kita dibebaskan dari perhambaan. Oleh karena kita takut terhadap kematian, oleh karena kita takut terhadap penghukuman yang kekal itu. Tetapi sekarang tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang berada di dalam Yesus Kristus. Amin. Makanya kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Kematian itu justru keuntungan di dalam Yesus. Kematian adalah pintu bagi kita untuk menikmati persekutuan yang sesungguhnya dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Amin. Lalu apa maknanya bagi kita? Mari kita bersyukur Bapak Ibu sebab Yesus rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Ini berkat yang sangat luar biasa dan dia menjadi manusia supaya dia dapat mati memikul dosa-dosa kita. Dalam pandangan dunia ini, kematian itu sebuah kekalahan, sebuah kerugian, tetapi tidak dengan kematian Yesus. Kematian Yesus mengalahkan maut. Amin. Kematian Yesus memusnahkan iblis dan kematian orang-orang percaya adalah pintu, adalah jalan bagi kita untuk menikmati kerajaan surga untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita bersyukur sebab Yesus membawa kepada kita kemerdekaan yang sejati. Dia adalah jawaban bagi setiap kebutuhan kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus adalah jawaban atas ketakutan dan kehidupan manusia yang tanpa harapan. Secara khusus saya mau menekankan bagian ini ya. Ayat yang ke-15, perhatikan. Dan supaya dengan jalan demikian, perhatikan. Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kita harus mengakui ada ketakutan terhadap kematian. Ada ketakutan terhadap maut. Tetapi Yesus telah membebaskan kita dari ketakutan itu. Bapak Ibu, ketakutan itu memperhamba kita. Ya, kita tidak hanya takut mengalami kematian fisik, tetapi kita juga tidak mau mengalami penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Seperti tadi saya katakan, maut telah dipakai iblis untuk menguasai kita, untuk menaklukkan kita. Tetapi Yesus sudah membebaskan kita dari semua ketakutan itu. Sebab dia telah mati dan dia telah bangkit. Maut tidak bisa menahan dia. Amin. Dan kebangkitan dia adalah yang sulung
dari kebangkitan kita, saudara-saudara Yesus. Wow, ini berkat yang sangat luar biasa. Sungguh, ini jawaban yang memberi pengharapan yang besar bagi kita. Saudara, kita tidak perlu lagi khawatir dengan masa depan kita. Kita tidak perlu takut kalau Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita, maka dia pasti akan memberikan juga segala-galanya bagi kita. Dia juga peduli akan kebutuhan fisik kita Bapak Ibu ya. Makanya dia berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Apa yang firman Tuhan katakan bagi kita, ingat Yesus adalah jawaban bagi kita. Dia telah mengalahkan kuasa iblis, dia mengalahkan maut. Kan begitu ya. Kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Dia telah memberikan pengharapan akan kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan Yesus membuat hidup kita menjadi bermakna. Bapak Ibu, percayalah apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kenapa? Sebab kita memiliki kehidupan yang kekal. Kasih kita, pelayanan kita, pengorbanan kita akan dihargai oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Mari, betapa luar biasanya komitmen ibu-ibu yang memainkan angklung. Ya, saya yakin Tuhan disenangkan dengan pujian tadi. Karena mereka melakukannya untuk Tuhan. Ya, pemain musik telah berjeri lelah dengan begitu luar biasa. Kadang saya ikut kecapean karena nunggu istri saya pulang sampai setengah 12 malam. Tapi itu tidak pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Wah, ini dekorasinya luar biasa. Jadi ingat lagu lama. Kerlap-kerlip lampu di kota. Lagu zaman saya dulu. Tapi ini kerlap-kerlip Natal, saudara. Dan kehadiran Bapak Ibu malam hari ini tidak pernah sia-sia. Pulanglah dengan saudara menyadari bahwa saudara adalah saudara-saudara Yesus. Anak-anak Allah yang telah dibebaskan dari ketakutan akan kuasa kematian. Yesus hadir, Yesus datang menjadi jawaban atas setiap kebutuhan kita. Dia menyediakan hubungan yang benar dengan Allah. Dia memberikan kemenangan atas maut. Dan dia membebaskan kita dari perbudakan atas dosa. Mari pesan Natal malam hari ini untuk kita semua. Kelahiran Yesus adalah jawaban atas masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Amin. Dia jawaban atas dosa-dosa kita, atas ketakutan kita, atas kekhawatiran kita. Dan dia sanggup menolong kita menghadapi setiap pergumulan hidup, sehingga kita pasti akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari para pemenang. Amin. Mari kita sama-sama berdiri.